Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Leopard Kirin Beast menutup mata hijaunya sebentar sebelum membukanya lagi. Itu kemudian mengeluarkan geraman lembut. Han Li tersenyum. Sejak dia mendapatkan binatang kecil itu, dia menemukan selain kecepatannya yang cepat dan tubuhnya yang tahan lama, dia juga memiliki kemampuan pelacakan yang luar biasa. Selama binatang itu merasakan sesuatu, tidak peduli apakah targetnya masih hidup, mati, atau di balik segudang batasan, ia dapat menemukan item itu secara akurat. Pelacakan semacam ini tidak hanya menggunakan indera fisik, itu adalah kemampuan yang tak terbayangkan terkait dengan indera spiritual. Paling tidak, binatang itu bisa melacak Han Li sementara dia menggunakan jimat gaib zenit tinggi dan berdiri diam. Adapun pelat mantra dan setitik cahaya putih, itu jelas terkait dengan wanita muda berjubah putih. Dia juga memiliki setitik ki spiritual murni untuk anggota lainnya juga. Binatang kecil itu melihat sekeliling dan memiringkan kepalanya seolah sedang berpikir. Setelah itu bergerak dan melesat menjadi buram kuning samar. Han Li tidak segera mengejarnya. Dia membentuk gerakan mantra dan tiba-tiba menghantam cahaya biru ke tanah. Cincin samar terdengar dari tanah. Bola api perak tiba-tiba meledak dari tanah. Seekor gagak api samar berkibar di sekitarnya. Awalnya di dalam hutan daun hitam, dia telah menyembunyikan gagak api pemakan roh di tanah. Demi kehati-hatian, ketika Han Li melarikan diri, dia tidak mengambil kembali apinya. Untungnya, nyala api sudah sepenuhnya disempurnakan. Bahkan dengan kecepatan yang dia tempuh, dia masih bisa memerintahkannya untuk mengikutinya. Tentu saja, gagak api bukanlah makhluk roh sejati. Itu perlu menggunakan sedikit kekuatan sihir untuk mempertahankan bentuknya. Namun, itu adalah jumlah yang sangat kecil untuk kultivasinya saat ini sehingga dia tidak keberatan. Ketika dia melihat tidak ada masalah dengan gagak apinya, Han Li mengangguk. Kemudian dia menunjuk dan burung itu menghilang ke tanah. Di sana masih cukup berbahaya. Dia mungkin juga menyiapkannya untuk berjaga-jaga. Setelah itu selesai, Han Li memanggil cahaya di sekeliling dirinya dan terbang dalam garis biru. Dengan beberapa kedipan, dia dengan cepat mengejar Leopard Kirin Beast. Binatang kecil itu sedang menuju ke utara. Setelah sekian lama, akhirnya berubah arah. Han Li terkejut, tapi dia tetap diam dan mengubah arahnya. Setelah itu, Leopard Kirin Beast mengubah arah beberapa kali lagi. Ini menyebabkan wajah Han Li berubah serius. Ini menggambarkan bahwa wanita berjubah putih, Ye Ying, terus-menerus berpindah-pindah, mungkin karena dia masih dikejar. Dia tidak akan mengubah arah secara tajam berkali-kali jika tidak demikian. Namun, ini tidak akan menghentikannya. Karena dia membutuhkan wanita ini untuk mendapatkan pil pembersih bumi, dia tidak bisa meninggalkannya sendirian. Tanpa ekspresi, Han Li mengikuti Leopard Kirin dan mengejarnya seperti kilat biru. Pengejaran berlanjut selama 3 hari penuh, tetapi Han Li belum melihatnya. Tetapi pada pagi hari keempat, dia tiba di tepi perairan biru yang luas tanpa akhir yang terlihat. Leopard Kirin Beast tiba-tiba berhenti. Dengan semangat yang bangkit, Han Li tiba di sisi binatang itu dalam kilatan cahaya biru. Binatang buas itu memutar kepalanya yang compang camping dan dengan lembut merintih seolah mencoba mengatakan sesuatu. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa mengerti. Tapi Han Li dengan gembira berkata, maksudmu mereka tidak jauh. Kami telah tiba. Anda dapat memiliki ini. Silakan dan kembali. Han Li menjentikkan jarinya dan melemparkan pil obat merah lainnya. Binatang kecil kabur dengan gembira dan menangkap pil obat di udara. Itu memuntahkan setitik cahaya putih dan terbang kembali ke lengan baju Han Li dalam rangkaian bayangan. Han Li membalik tangannya dan mengeluarkan pelat mantra, menyerap kembali titik putih itu. Kemudian, cahaya melintas dari tangannya dan dia memanggil jimat gaib zenit tinggi.
Ketika Han Li melihat cahayanya yang redup, dia mengerutkan kening dan ragu-ragu. Dia kemudian memanggil jimat yang identik dengan flip tangannya. Namun, jimat ungu yang dia hasilkan penuh dengan cahaya yang menyilaukan. Untuk perjalanannya ke hutan belantara, dia berusaha keras untuk menyempurnakan 2 jimat gaib zenit tinggi tambahan. Dia sudah menghabiskan sebagian besar kekuatan jimat pertama. Demi kehati-hatian dalam menghadapi bahaya yang tidak diketahui, Han Li sebaiknya menggunakan jimat baru. Setelah menyingkirkan jimat redup, jimat barunya kabur dan karakter perak menyala. Tubuhnya menghilang. Setelah itu, dia membentuk gerakan mantra dan tubuhnya kabur. Dia dengan mudah terbang ke arah yang ditunjuk oleh Leopard Kirin. Tidak diketahui apakah air itu milik danau besar, atau apakah itu tepi laut. Setelah dia terbang lebih dari 600 km, dia tidak menemukan daratan apapun. Dia akhirnya menemukan sebuah pulau kecil. Pulau itu panjangnya 5 km dan padat dengan tumbuhan. Tampaknya sama sekali tidak berpenghuni. Han Li melirik pulau itu dan kemudian mengangkat kepalanya, melihat sekeliling. Dan terbang menuju pusat pulau. Menurut apa yang dikatakan Leopard Kirin, itu seharusnya pulau itu. Ada sebuah cekungan kecil di jantung pulau dengan beberapa batu putih keabu-abuan yang ditumpuk satu sama lain. Seorang wanita muda berjubah putih dengan kulit pucat duduk bersila di atas batu besar. Ada seorang wanita suku kayu dengan hormat berdiri tegak di depannya. Ketika Han Li melihat ini, dia terkejut dan tiba-tiba berhenti. Dia memeriksa wanita asing itu dengan mata sipit. Daging wanita itu persis sama dengan roh kayu biasa, berwarna hijau dangkal. Juga, dia mengenakan sabuk oranye kuning, memperlihatkan dirinya sebagai roh pohon pada tahap tempering spasial. Tapi di bawah pemeriksaan lebih dekat, Han Li menemukan wanita itu tampak jauh berbeda dibandingkan dengan roh kayu biasa. Ketika roh pohon berhadapan dengan wanita berjubah putih, dia menunjukkan ekspresi bermartabat dan hormat yang berbeda dari ekspresi roh kayu lainnya. Selain itu, Han Li dapat merasakan kekuatan spiritual api yang sangat kuat dari tubuh wanita itu, meski tidak melepaskan indera spiritualnya. Hanya ki spiritual kayu murni yang harus ada dalam makhluk suku kayu. Orang ini bukanlah roh kayu. Han Li dengan cepat sampai pada kesimpulan ini. Setelah itu, dia menatap wanita muda itu. Dia menemukan selain kulit pucat pasi wanita muda itu, ada noda darah seukuran kepalan tangan di dada wanita muda itu. Seolah bunga darah telah mekar, indikasi luka yang jelas. Ketika dia melihat ini, Han Li ragu-ragu, mempertimbangkan apakah dia harus mengungkapkan dirinya. Pada saat itu, wanita muda itu mengangkat kepalanya dan tersenyum padanya. Kakak Han, karena kamu di sini, bagaimana kalau kamu bergabung denganku dan beristirahat? Han Li merasa sangat terkejut saat mendengar ini. Bagaimana mungkin dia bisa melihat tembus pandangnya? Jimat gaib zenit tinggi mungkin tidak efektif melawan kultivator tahap integrasi tubuh, tapi itu pasti bisa menyembunyikannya dari individu tahap tempering spasial. Mungkinkah wanita itu berpura-pura? Tapi wanita itu tersenyum ke arahnya, dengan jelas menunjukkan posisinya. Satu-satunya penjelasan yang dapat dia pikirkan adalah bahwa dia memiliki indera spiritual yang setara dengan seorang kultivator integrasi tubuh. Han Li merasa bingung. Setelah beberapa pemikiran, karakter jimat perak berkedip-kedip dari tubuhnya dan tubuhnya perlahan mulai terlihat. Setelah itu, dia menamparkan tubuhnya dan memanggil jimat ungu ke udara dan kemudian tangannya. Dengan penampilan tenang, Han Li turun ke tanah. Rekan Taois Ye, siapa rekan Daois ini? Bisakah Anda memperkenalkan saya padanya? Tentu, ini adalah mata-mata yang ditempatkan manusia dan iblis di suku kayu, rekan Taois Ye Chu. Tampaknya rekan Daois telah lolos dari pengejaran suku kayu. Wanita muda itu berkata sambil tersenyum. Dia kemudian memeriksa Han Li sambil tersenyum. Ketika dia melihat bahwa Han Li dalam keadaan sehat,
dia tidak bisa menahan terkejutnya. Kamu Chu, apakah dia manusia atau setan? Han Li melirik wanita berkulit hijau itu dan menyipitkan matanya. Wanita itu dengan tenang melirik Han Li dan berkata, matamu cukup tajam. Saya seorang manusia, tetapi tubuh saya memiliki darah roh kayu Phoenix. Saya bisa dianggap setengah iblis. Suaranya agak serak. Phoenix kayu. Anda memiliki kultivasi tempering spasial. Ketika dia mendengar namanya, dia menyapu indera spiritualnya melewatinya dan wajahnya berubah. Ye Ying menjawab dengan mata cerah, kakak Chu berasal dari klan Ye kami. Dia memiliki kultivasi tempering ruang awal ketika dia dikirim untuk memata-matai suku kayu. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia telah menyelesaikan siklus tempering spasial dan berbatasan dengan tahap integrasi tubuh. Ini berkat beberapa keuntungan yang aku peroleh dari suku kayu, kalau tidak aku tidak akan mencapai tahap ini. Namun, saya tidak menyangka Tuan Muda akan secara pribadi datang ke sini. Ye Chu berbicara dengan nada rendah hati dan berdiri di depan wanita muda dengan penampilan tak berdaya. Han Li merasakan hawa dingin menghadapi seseorang dengan kultivasi yang menakutkan. Dengan ekspresi hormat, dia berkata, jadi seperti itu. Jika senior tidak datang untuk menyelamatkan kami, saya khawatir kami akan benar-benar musnah. Mari kita bahas nanti. Senyum Ye Ying memudar dan wajahnya berubah serius. Karena aku dikejar terlalu cepat, aku belum menanyakan apa yang terjadi. Kakak Chu, mengapa kita jatuh ke dalam perangkap suku kayu? Di mana yang lainnya? Wanita berkulit hijau itu menjawab, selain aku, yang lainnya terbunuh. Sekitar 100 tahun sebelumnya, suku kayu memperoleh informasi tentang mata-mata kami. Hanya karena darah Wood Phoenix saya dapat lolos dari deteksi. Yang lainnya tertangkap dan berusaha melarikan diri, tetapi mereka tertangkap satu per satu. Wanita berkulit hijau itu melanjutkan jawabannya, adapun mengapa kamu disergap, itu karena eselon yang lebih tinggi dari suku kayu mengubah cakupan deteksi pohon pengayak mimpi. Saya khawatir mereka mendeteksi Anda setelah Anda masuk. Untungnya, eselon atas suku kayu tidak menganggap hutan daun hitam terlalu penting. Itu hanya mengirim satu roh kayu tingkat perak yang lebih rendah untuk mengawasinya. Kalau tidak, akan sulit bagimu untuk melarikan diri dari mereka. Wanita muda berjubah putih, Ye Ying, perlahan berkata, jadi seperti itu. Kakak Chu, 1000 tahun terakhir ini pasti berat bagimu. Tidak apa, beberapa tahun terakhir ini di suku kayu tidak dihabiskan dengan sia-sia. Saya telah memahami banyak rahasia mereka. Saya bahkan membuat koneksi di suku, tapi saya yakin sekarang saya terungkap. Saya tidak bisa terus tinggal di sini. Han Li merasakan jantungnya bergerak. Ye Ying tersenyum, Deep Heaven City mungkin berada di ambang perang lain. Bahkan jika tidak terjadi apa-apa, ketua klan berencana memanggilmu kembali. Dengan kultivasi Anda saat ini, tidak ada gunanya terus bersembunyi di sini. Namun, senyumnya tampaknya memprovokasi lukanya dan dia terbatuk beberapa kali, menyebabkan wajahnya menjadi lebih pucat. Apakah Tuan Muda baik-baik saja? Bagaimana kalau kamu minum Phoenix Spirit Pill lagi? Ye Chu melamar dengan ekspresi tegang. Tidak dibutuhkan. Tidak banyak yang tersisa. Saya akan meninggalkan mereka untuk hal lain. Ye Ying menggelengkan kepalanya. Apakah Nona Ye terluka parah? Han Li berkedip. Ye Ying meringkuk bibirnya dan dengan sedih berkata, roh pohon tingkat perak itu mendaratkan pukulan telak. Apa menurutmu lukanya parah? Jika itu luka dalam biasa, aku punya beberapa pil obat untuk itu. Mungkin mereka akan berguna, kata Han Li dengan nada tenang. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan memanggil beberapa pil obat ke arahnya. Ye Ying mengangkat alisnya. Dia mengulurkan tangan ke udara dan memanggil mereka ke dalam genggamannya. Dia kemudian membukanya dan mengambil beberapa aroma. Memiliki beberapa pengetahuan pengobatan,
dia memasang ekspresi heran dan segera mengucapkan nama mereka, pil rumput menakjubkan, pil 100 berkat, air roh yang mengembalikan. Saudara Han cukup murah hati untuk mempersembahkan obat-obatan suci ini kepadaku. Dalam hal ini, saya tidak akan menahan diri. Dengan statusnya, Ye Ying dapat menyiapkan beberapa dari mereka, tetapi dia merasa tidak percaya bahwa seorang kultivator transformasi dewa dapat mengalahkan begitu banyak. Wanita muda itu berkedip dan segera membuka botol, menelan beberapa pil, mengungkapkan kepercayaannya pada Han Li. Han Li merasakan kekaguman atas tindakan tegasnya. Tentu saja, dia kemungkinan besar memiliki semacam teknik rahasia, jadi dia tidak takut ada yang salah dengan pil obatnya. Setelah dia menelan pil, warna kembali ke wajah Ye Ying. Kemudian, dia melirik Han Li dan bertanya, "Ah ya, bagaimana kamu menemukanku? Jika saya tidak salah, jimat tembus pandang Anda tampaknya adalah jimat rune perak. Bolehkah saya tahu namanya? Ini adalah pertama kalinya saya melihat jimat rune perak bermutu tinggi. Saya memiliki sedikit pengalaman dengan teknik tracking. Adapun jimatnya disebut jimat gaib zenit tinggi. Itu adalah sesuatu yang tidak sengaja saya temui. Efeknya benar-benar luar biasa. Saya cukup heran ketika Anda bisa melihatnya. Bolehkah saya tahu bagaimana Anda melakukannya? Saya takut bahkan seorang kultivator tempering spasial akan kesulitan melihatnya." Han Li tersenyum dan membalas pertanyaannya dengan sebuah pertanyaan. "Saya mengolah teknik yang kebetulan menembus sebagian besar teknik penyembunyian. Tidak aneh kalau aku bisa melihatnya." Kakak Han tidak perlu mengingatnya. Ye Ying mengerutkan bibirnya menjadi senyuman misterius. Ketika Han Li mendengar ini, dia hanya bisa tertawa masam. Meskipun dia tahu jawabannya salah, sulit untuk terus bertanya padanya tentang hal itu. Ye Ying lalu berkata, "Masih ada masalah lain. Kakak Chu, Anda harus membawa informasi tentang suku kayu. Kita harus memanfaatkan momen ini untuk mengirimkannya ke Deep Heaven City jika ada kejutan." "Iya, Tuan Muda." Wanita berkulit hijau itu segera menjawab. Han Li memasang ekspresi tenang, tapi dia merasa lemah. Ye Ying meraih gelang penyimpanannya dan mengeluarkan piring persegi perak yang berkilauan. Wanita berkulit hijau itu kemudian membuka mulutnya dan mengeluarkan slip batu giok zamrud. Han Li juga memiliki sebuah piring. Itu bisa mengangkut benda-benda indah ke Deep Heaven City. Setelah sekali pakai, pelat mantra akan dihancurkan. Karena Ye Ying menggunakan pelat teleportasinya sendiri, Han Li tidak perlu melakukan hal lain. Menurut Master penyempurnaan alat dari Deep Heaven City, itu adalah sesuatu yang baru saja dikembangkan. Kalau tidak, jika Ye Chu awalnya membawa satu, Han Li dan yang lainnya tidak perlu melakukan perjalanan. Ye Ying melambaikan tangannya dan memukul pelat mantra dengan segel mantra putih. Tiba-tiba, itu bersinar putih terang. Dia kemudian melemparkan pelat mantra di depannya dan itu berubah menjadi formasi mantra setinggi kaki. Itu berputar di udara dan mulai bersenandung. "Ayo cepat." Meskipun hanya formasi mantra skala kecil, itu bisa mengingatkan suku kayu, kata Ye Ying dengan cepat. Ye Chu melempar batu giok itu. Saat mendarat di dalam formasi cahaya, ia melayang di udara. Ye Ying kemudian memukul piring itu dengan segel mantra lainnya. Karakter jimat perak tiba-tiba muncul dari formasi mantra dan bergolak. Slip giok kemudian menghilang dengan cincin bening. Setelah itu, formasi cahaya menghilang dan pelat perak kembali normal. Namun, ukiran pelat itu benar-benar hilang dan pelat itu benar-benar retak. Han Li merasakan kegembiraan dan dia membalik tangannya untuk menghasilkan jimat batu giok biru. Ia memperhatikannya dengan penuh perhatian. Itu adalah Myriad Distance Talisman yang diberikan oleh eselon lebih tinggi Deep Heaven City sebelum dia berangkat untuk misi. Ye Ying tersenyum saat melihat ini dan menyingkirkan piring yang hancur. Kemudian dia mengeluarkan Myriad Distance Talisman miliknya dan dengan penuh perhatian melihatnya.
Ye Chu tetap tanpa ekspresi dan berdiri diam. Untuk sesaat, keheningan memenuhi udara. Beberapa waktu berlalu, jimat jarak segudang Han Li dan Ye Ying bersinar terang dan mereka melepaskan serangkaian karakter jimat. Hati Han Li berdebar saat dia mengingat setiap karakter. Karakter dengan padat menutupi seluruh jimat giok. Kemudian, cahaya mundur dan slip giok menjadi redup sekali lagi. Saat itu, Han Li tersenyum. Apa yang dikirim Deep Heaven City jelas merupakan metode untuk melarutkan pembatasan pada botol pil pembersih bumi miliknya. Tampaknya kota telah menyadari bahwa misi mereka telah selesai dan mereka diberikan kebebasan. Merasa gembira, Han Li mengalihkan pandangannya pada Ye Ying. Ketika wanita itu menatap miriat distance talisman miliknya, bibirnya melengkung, jelas puas dengan isi dari apa yang ditampilkan. Hati Han Li bergerak. Wanita itu tidak membutuhkan pil pembersih bumi. Tidak diketahui apa janji eselon kota yang lebih tinggi kepadanya untuk membuatnya berani menghadapi bahaya ini. Wanita muda itu akhirnya melihat isi jimat giok itu dan dia menyimpannya. Dia kemudian terkikik pada Han Li dan berkata, "Apa? Kakak Han seharusnya mendapatkan apa yang dia inginkan juga." "Itu benar," jawab Han Li sambil tersenyum. Wanita muda itu berkata dengan nada yang dalam, "Kalau begitu, ayo cepat pergi. Bahkan jika Anda memiliki rencana lain, Anda juga tidak mungkin ingin tinggal di wilayah suku kayu." Han Li menatap wanita muda itu untuk waktu yang lama dan perlahan mengangguk. Ketika dia melihat jawaban Han Li, dia merasa senang dan memberi perintah pada wanita berkulit hijau itu. Ye Chu mengakuinya dan melepaskan harta dari tangannya. Itu adalah boneka burung kayu kuning sepanjang 1 kaki. Ye Chu melemparkan segel mantra dan burung itu terbang ke udara. Sementara itu, cahaya dengan cepat terpancar darinya. Dalam sekejap mata, lebarnya berubah menjadi 40 meter. Itu tampak hidup dan nyata. Ye Ying dan Ye Chu tanpa kata melompat ke atasnya. Dengan sedikit terkejut, Han Li mengikuti mereka. Ye Chu meneriakkan perintah dan sayap besar burung itu terbuka, langsung mengelilinginya dalam bola cahaya kuning saat mereka melesat melintasi langit. Sejak Han Li berkelompok dengan keduanya, tidak ada dari mereka yang menyebutkan rekan satu tim mereka yang lain. Seolah mereka tidak ada. Ketika burung kayu itu terbang selama setengah hari, garis perak melesat dari cakrawala dan terbang beberapa kali mengelilingi pulau tempat mereka berada. Itu kemudian melintas, bergegas ke arah di mana burung kayu itu melarikan diri. Sebulan kemudian, bola cahaya kuning menyapu hutan belantara. Itu adalah burung kayu, membawa Han Li dan 2 lainnya. Sejak mereka berangkat, Ye Chu telah memanfaatkan burung kayu itu dengan seluruh kekuatannya. Mereka secepat kilat. Dalam hal ini, mereka dapat tiba di pintu masuk Southern Skyline dalam waktu sesingkat itu. Han Li dan kedua wanita itu tidak bisa menahan perasaan lega. Tetapi pada saat itu, badai tiba-tiba melanda di depan mereka dan guntur bergemuruh. Langit menjadi sangat gelap ketika awan gelap bergolak di sekitar mereka, menutupi lebih dari separuh langit. Lolongan samar bisa terdengar melewati guntur yang menderu-deru. Lolongannya tidak keras, tapi teredam, membuat mereka tampak mengesankan. Ekspresi kedua wanita itu sangat berubah ketika mereka mendengarnya. "Ini," Han Li menyipitkan matanya dan menunjukkan keraguan di wajahnya. Pada saat itu, beberapa busur perak besar melintas dari awan gelap dan guntur terdengar darinya. Seperti puncak gunung besar yang menembus awan, 2 mata emas samar terbuka dari langit hitam. Itu dengan kaku menatap burung kayu dari kejauhan. Di bawah kegelapan, Han Li merasakan ki dingin tiba-tiba merangkak naik ke punggungnya dan langsung menyelimuti tubuhnya. Untuk sesaat, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun.